Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 151, Pangeran Ketiga. Melihat cahaya formasi melonjak naik dan memblokir area ini, keenam kultivator seni bela diri keluarga Fan segera mengeluarkan senjata perang mereka untuk mengawal Pangeran Ketiga, Fan Yuli. Luo Xiu, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kata Fan Yuli dengan suara dingin sambil menatap Luo Xiu. Ini pemberontakan. Tahukah kamu? Wajah Luo Xiu menunjukkan ekspresi menghina. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa? Keluarga Fan dari negara bagian Tanah Langit hanyalah keluarga dengan latar belakang yang sedikit lebih kuat. Wajah Fan Yuli terlihat sangat marah, tetapi dia juga tahu bahwa Luo Xiu berkata apa adanya. Keluarga Fan tidak dapat mengendalikan seluruh negara bagian Tanah Langit. Jika tidak, mereka tidak akan menoleransi keberadaan 10 keluarga terhebat dan sekte-sekte besar. Daripada disebut penguasa negara, mereka lebih tepat disebut sebagai keluarga yang relatif lebih kuat. Latar belakang keluarga Fan memang lebih kuat dari sekte dan keluarga lainnya. Akan tetapi, keluarga Fan tidak dapat menekan mereka dan tidak dapat mengontrol seluruh kekuasaan dan sumber daya yang ada di negara bagian Tanah Langit. Namun, kekuatan keluarga Fan di negara bagian Tanah Langit adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tangkap Luo Xiu dan Bi Qiansui, perintah Fan Yuli. Fan Yuli tidak terkejut bahwa Luo Xiu tahu tentang kurungan jiwa. Kemungkinan besar Bi Qiansui telah memberitahunya. Kedua belah pihak sudah berseteru secara terbuka, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. 6 kultivator seni bela diri keluarga Fan, yang dipimpin oleh 2 kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi langsung menyerang Luo Xiu. Kamu tetap di sini, ucap Luo Xiu pada Bi Qiansui. Meskipun Bi Qiansui memiliki basis kultivasi level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi, ini tidak akan banyak berguna. Bi Qiansui mengiyakan. Dia tahu bahwa dirinya tidak cukup kuat sehingga dia segera mundur jauh-jauh. Aktifkan formasi. Luo Xiu membuat gerakan segel dengan kedua tangannya. 2 aura kematian pekat muncul dan berubah menjadi aliran energi hitam yang bergejolak seperti naga hitam. Kedua naga hitam ini adalah penjelmaan serangan formasi pembunuhan tingkat keempat dari Luo Xiu. Aksara dan pola formasi di bendera formasi merupakan hasil penghayatannya dari diagram hukum asal-usul yang diintegrasikan ke dalam misteri hidup dan mati. Dalam misteri hidup dan mati, Luo Xiu lebih fokus pada penghayatan kekuatan kematian. Pemahamannya tentang kekuatan kehidupan terhenti pada tahap perbaikan vena kehidupan dan pemulihan luka. Kekuatan formasi tingkat keempat tidak cukup untuk membunuh 6 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi, tetapi cukup untuk memberi kesulitan besar bagi mereka. Pedang mematikan. Ketika lawan sedang terjerat oleh formasi naga hitam, Luo Xiu menebaskan pedangnya. Energi pedang api hitam membentang di langit. Kesadaran bela diri pedang dan kesadaran bela diri kematian menyebar luas, sementara energi pedang memelesat secepat kilat. Seorang orang suci bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi menangkisnya, tetapi langsung terpental oleh energi pedang api hitam. Dia menyemburkan darahnya di udara. Saat ini, Luo Xiu memadatkan kesadaran bela diri pedangnya menjadi indera spiritual untuk melancarkan teknik rahasia kehancuran jiwa. Indera spiritualnya memasuki lautan jiwa lawan. Dalam sekejap, pusaran niat membunuh hampir menghancurkan lautan jiwa orang suci bela diri level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi itu. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu muncul di depan lawan dan menggorok lehernya dengan pedang. Cepat hancurkan formasi agar Pangeran Fan Yuli bisa pergi. Melihat kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi terbunuh begitu saja, 5 orang yang tersisa sangat tercengang. Tidak ada yang bisa pergi. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi. Dia menggunakan segenap kekuatan tempurnya tanpa ampun. 5 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi mengepungnya. Luo Xiu mengabaikan serangan 4 orang yang lain. Indera spiritualnya menargetkan seorang kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Dia kembali melancarkan teknik rahasia kehancuran jiwa. Lautan jiwanya cedera dan jiwanya kesakitan parah. Kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi ini tiba-tiba tercengang dan melamun. Dia hanya bisa berjuang mati-matian untuk memobilisasi indera spiritual guna menangkis serangan teknik rahasia kehancuran jiwa. Puff, energi pedang api hitam menebas ke bawah. Kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi yang kedua pun tewas. Pada saat yang sama, serangan dari 4 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi mengenai tubuh Luo Xiu,
tetapi hanya menimbulkan suara dentang dan percikan api. Tubuh perang tingkat atas. Mereka berempat terkejut, teknik kultivasi pemurnian tubuh sangat langka. Bahkan di keluarga Van, sangat sedikit orang yang berhasil berkultivasi sampai tahap tubuh perang tingkat atas. Memiliki api hitam vital sejati, menguasai formasi tingkat keempat dan serangan jiwa, serta memiliki tubuh perang tingkat atas. Segala macam keunggulan Luo Xiu langsung membuat 4 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi itu merasa sangat putus asa. Mereka sama sekali tidak mampu melawannya. Naga hitam yang terkondensasi dari formasi tingkat keempat meraung. Luo Xiu memiliki kekuatan yang besar sehingga setiap kali dia menyerang menggunakan teknik rahasia kehancuran jiwa, 1 orang pasti mati. Hanya dalam waktu sesaat, 6 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi tewas semua. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Pangeran Fan Yuli mengaktifkan jimat mantra tingkat kelima dan membuat celah di formasi perangkap tingkat keempat Luo Xiu dengan paksa. Setelah itu, dia pun menyelinap keluar untuk melarikan diri. Sebagai pangeran keluarga Fan, dia tentu tidak kekurangan harta pusaka. Dia mengaktifkan jimat mantra pengendalian angin lagi dan kecepatannya melonjak tinggi. Longming, awasi dia, kata Luo Xiu dengan acuh tak acuh. Dia langsung mengejar Fan Yuli. Naga tanpa bayangan menguasai kekuatan ruang secara bawaan dan kecepatannya tak tertandingi. Meskipun hanya di tingkatan bawaan, dia mampu berteleportasi dalam ruang lingkup kecil. Kecepatannya tidak kalah dari Fan Yuli. Luo Xiu mengejar sepanjang jalan dengan mengandalkan reaksi antara jejak indera spiritualnya dan Longming. Dia sama sekali tidak khawatir Fan Yuli akan lolos dari pengejarannya. Setelah keluar dari alam rahasia misteri, aku harus mendapatkan keterampilan gerakan yang lebih unggul. Kemampuan mengejar angin dan bulan yang adalah keterampilan gerakan peringkat ke-7 sudah dikultivasikannya sampai tingkatan kesempurnaan. Itu cukup bagi orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi pada umumnya. Namun, kecepatannya masih termasuk lambat bagi Luo Xiu. Fan Yuli mengaktifkan jimat mantra pengendalian angin tingkat kelima. Kecepatannya setara dengan Raja Bela Diri. Jika bukan dikejar oleh naga tanpa bayangan, dia mungkin akan berhasil lolos. Kekuatan dari jimat mantranya habis dengan cepat. Fan Yuli berhenti di hutan bebatuan. Dia menghela napas lega karena Luo Xiu tidak menyusulnya. Wajahnya tampak bengis. Dasar Luo Xiu, beraninya dia membunuh anggota keluarga Fan. Setelah keluar, aku pasti akan membuatmu sengsara. Longming menyatu dengan ruang sekitarnya dan bersembunyi di samping Fan Yuli. Dia mengerucutkan bibirnya ketika mendengar perkataan Fan Yuli. Dalam hati dia berkata, orang ganas itu akan segera datang untuk membunuhmu. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Longming menyapukan pandangannya pada cincin penyimpanan yang dipakai Fan Yuli. Dia berkata dalam hati, seharusnya orang ini memiliki beberapa harta pusaka. Jika ada pil, dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan basis kultivasi. Luo Xiu bajingan itu tidak memberiku sumber daya untuk berkultivasi. Kalau begitu, aku akan merampasnya sendiri. Berpikir demikian, Longming menghampiri Fan Yuli. Siapa? Fan Yuli tiba-tiba tersentak. Dia memandang ke sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya. Sesaat tadi, dia merasakan sebuah aura berbahaya. Basis kultivasi Fan Yuli berada di level ke-6 pemurnian ilahi. Longming berada di tingkatan bawaan, tetapi dia menguasai bakat tentang ruang. Keberadaannya tidak akan dirasakan jika dia menjaga jarak cukup jauh. Namun, dia akan terdeteksi jika terlalu dekat dengan lawan. Apalagi, Fan Yuli dapat segera bereaksi terhadap serangan kultivator tingkatan bawaan. Mungkin Longming malah akan dikalahkan oleh Fan Yuli. Kesenjangan kekuatan antara tingkatan bawaan dan level ke-6 pemurnian ilahi terlalu besar. Sehebat apapun bakat naga tanpa bayangan, dia tidak mampu membunuh musuh dengan tingkatan lebih tinggi. Shal, dia benar-benar waspada. Longming segera mundur. Dengan basis kultivasi tingkatan bawaan saat ini, mungkin dia akan tewas karena serangan spontan lawan. Fan Yuli memperhatikan pergerakan di sekitarnya dengan waspada. Dia tidak meragukan pendeteksiannya tadi. Ketika basis kultivasi mencapai batas tertentu, seseorang akan memiliki reaksi naluriah terhadap bahaya. Luo Xiu, pada saat ini, ekspresi Fan Yuli berubah drastis. Tak jauh darinya, sosok berjubah hitam melaju kencang di langit ke arahnya. Bukankah aku sudah menyingkirkannya? Bagaimana dia bisa menyusul kemari? Pada saat yang sama, serangan dari 4 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi mengenai tubuh Luo Xiu, tetapi hanya menimbulkan suara dentang dan percikan api. Tubuh perang tingkat atas. Mereka berempat terkejut, teknik kultivasi pemurnian tubuh sangat langka. Bahkan di keluarga Fan, sangat sedikit orang yang berhasil berkultivasi sampai tahap tubuh perang tingkat atas. Memiliki api hitam vital sejati, menguasai formasi tingkat keempat dan serangan jiwa, serta memiliki tubuh perang tingkat atas.
Segala macam keunggulan Luo Xiu langsung membuat 4 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi itu merasa sangat putus asa. Mereka sama sekali tidak mampu melawannya. Naga hitam yang terkondensasi dari formasi tingkat keempat meraung. Luo Xiu memiliki kekuatan yang besar sehingga setiap kali dia menyerang menggunakan teknik rahasia kehancuran jiwa, 1 orang pasti mati. Hanya dalam waktu sesaat, 6 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi tewas semua. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Pangeran Fan Yuli mengaktifkan jimat mantra tingkat kelima dan membuat celah di formasi perangkap tingkat keempat Luo Xiu dengan paksa. Setelah itu, dia pun menyelinap keluar untuk melarikan diri. Sebagai pangeran keluarga Fan, dia tentu tidak kekurangan harta pusaka. Dia mengaktifkan jimat mantra pengendalian angin lagi dan kecepatannya melonjak tinggi. Longming, awasi dia, kata Luo Xiu dengan acuh tak acuh. Dia langsung mengejar Fan Yuli. Naga tanpa bayangan menguasai kekuatan ruang secara bawaan dan kecepatannya tak tertandingi. Meskipun hanya di tingkatan bawaan, dia mampu berteleportasi dalam ruang lingkup kecil. Kecepatannya tidak kalah dari Fan Yuli. Luo Xiu mengejar sepanjang jalan dengan mengandalkan reaksi antara jejak indera spiritualnya dan Longming. Dia sama sekali tidak khawatir Fan Yuli akan lolos dari pengejarannya. Setelah keluar dari alam rahasia misteri, aku harus mendapatkan keterampilan gerakan yang lebih unggul. Kemampuan mengejar angin dan bulan yang adalah keterampilan gerakan peringkat ke-7 sudah dikultivasikannya sampai tingkatan kesempurnaan. Itu cukup bagi orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi pada umumnya. Namun, kecepatannya masih termasuk lambat bagi Luo Xiu. Fan Yuli mengaktifkan jimat mantra pengendalian angin tingkat kelima. Kecepatannya setara dengan Raja Bela Diri. Jika bukan dikejar oleh naga tanpa bayangan, dia mungkin akan berhasil lolos. Kekuatan dari jimat mantranya habis dengan cepat. Fan Yuli berhenti di hutan bebatuan. Dia menghela napas lega karena Luo Xiu tidak menyusulnya. Wajahnya tampak bengis. Dasar Luo Xiu, beraninya dia membunuh anggota keluarga Fan. Setelah keluar, aku pasti akan membuatmu sengsara. Longming menyatu dengan ruang sekitarnya dan bersembunyi di samping Fan Yuli. Dia mengerucutkan bibirnya ketika mendengar perkataan Fan Yuli. Dalam hati dia berkata, orang ganas itu akan segera datang untuk membunuhmu. Sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Longming menyapukan pandangannya pada cincin penyimpanan yang dipakai Fan Yuli. Dia berkata dalam hati, seharusnya orang ini memiliki beberapa harta pusaka. Jika ada pil, dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan basis kultivasi. Luo Xiu bajingan itu tidak memberiku sumber daya untuk berkultivasi. Kalau begitu, aku akan merampasnya sendiri. Berpikir demikian, Longming menghampiri Fan Yuli. Siapa? Fan Yuli tiba-tiba tersentak. Dia memandang ke sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya. Sesaat tadi, dia merasakan sebuah aura berbahaya. Basis kultivasi Fan Yuli berada di level ke-6 pemurnian ilahi. Longming berada di tingkatan bawaan, tetapi dia menguasai bakat tentang ruang. Keberadaannya tidak akan dirasakan jika dia menjaga jarak cukup jauh. Namun, dia akan terdeteksi jika terlalu dekat dengan lawan. Apalagi, Fan Yuli dapat segera bereaksi terhadap serangan kultivator tingkatan bawaan. Mungkin Longming malah akan dikalahkan oleh Fan Yuli. Kesenjangan kekuatan antara tingkatan bawaan dan level ke-6 pemurnian ilahi terlalu besar. Sehebat apapun bakat naga tanpa bayangan, dia tidak mampu membunuh musuh dengan tingkatan lebih tinggi. Shal, dia benar-benar waspada. Longming segera mundur. Dengan basis kultivasi tingkatan bawaan saat ini, mungkin dia akan tewas karena serangan spontan lawan. Fan Yuli memperhatikan pergerakan di sekitarnya dengan waspada. Dia tidak meragukan pendeteksiannya tadi. Ketika basis kultivasi mencapai batas tertentu, seseorang akan memiliki reaksi naluriah terhadap bahaya. Luo Xiu, pada saat ini, ekspresi Fan Yuli berubah drastis. Tak jauh darinya, sosok berjubah hitam melaju kencang di langit ke arahnya. Bukankah aku sudah menyingkirkannya? Bagaimana dia bisa menyusul kemari? Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 151. Pangeran ketiga, melihat cahaya formasi melonjak naik dan bagaimana dia bisa menyusul kemari? Fan Yuli mengesampingkan hal lain dan segera terbang untuk kabur. Dia mengaktifkan mantra pengendalian angin tingkat kelima lagi. Melihat ini, Luo Xiu hampir tidak tahan untuk mengumpat. Apakah jimat mantra tingkat kelima adalah barang pasaran? Fan Yuli ternyata masih memiliki jimat mantra. Jimat mantra adalah harta pusaka buatan penyihir formasi. Untuk membuat satu jimat mantra tingkat kelima, penyihir formasi tingkat kelima tidak hanya harus menghabiskan batu giok yang berharga, tetapi peluang keberhasilannya juga sangat rendah. Jadi, jimat mantra relatif lebih berharga. Ini adalah kartu truf penyelamat jiwa bagi kultivator seni bela diri. Keluarga Fan memiliki penyihir formasi tingkat ke-6, tetapi peluang keberhasilan untuk membuat jimat mantra tingkat kelima juga tidak terlalu besar.
Menurut perkiraan Luo Xiu, seharusnya Fan Yuli sudah tidak memiliki banyak jimat mantra tingkat 5. 2 mantra pengendalian angin dan 1 jimat mantra penyerang. Fan Yuli seharusnya masih memiliki 1 jimat mantra pertahanan. Luo Xiu berpikir dalam hati. Mungkin perkiraannya tidak akurat, tetapi tidak apa-apa. Sekalipun Fan Yuli masih memiliki jimat mantra penyerang tingkat kelima yang setara dengan serangan Raja Bela Diri pada umumnya, Luo Xiu juga percaya bahwa dirinya mampu menahan serangan itu. Setelah beberapa saat, kekuatan mantra pengendalian angin habis dan efeknya menghilang. Fan Yuli tidak berani tinggal di tempatnya. Dia terbang mati-matian dan mengeluarkan pil untuk memulihkan vital sejatinya yang terkuras. Harus dikatakan bahwa latar belakang pangeran keluarga Fan sangat kuat. Setelah mengejar untuk waktu yang lama, vital sejati Luo Xiu sudah terkuras setengah, tetapi dia masih belum bisa menyusul lawannya. Sepertinya kekuatan Long Ming harus ditingkatkan. Jika Long Ming memiliki basis kultivasi tingkatan pemurnian ilahi, Long Ming dapat mengadang Fan Yuli agar aku bisa menyusulnya. Luo Xiu membatin, jika basis kultivasinya meningkat, tetapi basis kultivasi Long Ming tidak bisa mengimbanginya, Long Ming tidak akan bisa membantunya. Naga tanpa bayangan menguasai kekuatan ruang dan memiliki potensi yang sangat besar. Sangat disayangkan jika tidak dibina dengan tepat. Dalam proses melarikan diri, Fan Yuli sesekali bertemu dengan kultivator seni bela diri yang lain. Fan Yuli meminta bantuan pada mereka dan ada banyak orang yang bersedia membantu. Oleh karena itu, belasan orang suci bela diri tewas di tangan Luo Xiu dan menyumbangkan cincin penyimpanan mereka sendiri. Secara keseluruhan, ada hampir 30 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi yang dibunuh oleh Luo Xiu. Ditambah dengan kultivator lain yang tewas karena berbagai faktor, hampir setengah dari 130-an penjelajah alam rahasia misteri kali ini yang gugur. Alam rahasia misteri baru dibuka kurang dari 10 hari. Mereka semua masih harus tinggal di sini selama 90 hari. Setelah 100 hari, akan lebih sedikit kultivator yang benar-benar bisa keluar dengan selamat dan memanen banyak sumber daya. Pada akhirnya, Luo Xiu tidak segan-segan membakar vital sejati untuk meningkatkan kecepatannya. Alhasil, dia menyusul Fan Yuli di atas sungai es. Matilah, kebengisan menghiasi wajah Fan Yuli yang pucat ketika dia melihat Luo Xiu menyusulnya. Dia melambaikan tangan dan mengaktifkan sebuah token giok. Aura yang menakutkan meluap keluar bumi. Token giok hancur dan berubah menjadi pilar cahaya yang menyerang kemari. Ini setara dengan serangan pesilat ulung tingkat Raja Bela Diri pada umumnya. Luo Xiu menebaskan pedangnya. Kekuatan tirani menerjang dengan ganas dan mementalkan Fan Yuli dalam sekejap. Organ dalamnya terguncang dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ternyata kekuatan jimat mantra penyerang tingkat kelima hanya seperti ini. Luo Xiu menyeringai. Namun, seringainya ini bagai senyuman iblis di mata Fan Yuli. Kamu, mata Fan Yuli membelalak. Jimat mantra penyerang tingkat kelima sudah cukup untuk memberi cedera berat pada kultivator level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Namun, Luo Xiu hanya terkena cedera ringan. Setelah mengaktifkan jimat mantra penyerang tingkat kelima yang terakhir, vital sejati Fan Yuli yang tersisa sedikit pun habis. Wajahnya makin pucat pasi. Long Ming yang bersembunyi di samping bergegas keluar. Tubuh naga putih keperakan muncul di belakang Fan Yuli. Kemudian, leher Fan Yuli dipotong oleh cakar naga. Haha, ini pembunuhan pertama sejak aku kembali menampakkan diri. Kamu benar-benar beruntung, istirahatlah dengan tenang. Ini adalah suara terakhir yang didengar Fan Yuli sebelum mati.